Santapan Harian Senin 18 Desember 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Tawarik pasalnya yang ke-22, ayat yang ke-10, hingga pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-21. Namun kita akan membacanya pada pasalnya yang ke-22, ayat yang ke-10, hingga pasal 23, ayatnya yang ke-11. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah kegirangan hati kami. Dan di saat yang teduh ini, firman-Mu akan menyapa dan memenuhi hidup kami. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus, Sang Gembala yang agung, kami memohon. Amin. Dua Tawarik 22 ayat 10-23 ayat 11. Ketika Atalia ibu Ahasia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosabat anak perempuan raja mengambil Yoas bin Ahasia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat anak perempuan raja Yoram, istri Imam Yoyada. Ia adalah saudara perempuan Ahasia, menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah, sementara Atalia memerintah negeri. Tetapi dalam tahun ke-7 Yoyada memberanikan diri dan ia mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan 100, yakni Asaria bin Yeroham, Ismael bin Yohanan, Asaria bin Obed, Maasea bin Adaya, dan Elisafat bin Sikri. Mereka mengelilingi Yehuda dan mengumpulkan orang-orang Lewi dari semua kota di Yehuda, serta kepala-kepala puak orang Israel, dan mereka semua datang ke Yerusalem. Lalu seluruh jemaah itu mengikat perjanjian dengan raja di rumah Allah. Kata Yoyada kepada mereka, "Lihatlah anak raja, biarlah ia memerintah seperti yang telah difirmankan Tuhan tentang anak-anak Daud. Inilah yang harus kamu lakukan, sepertiga dari kamu yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat. Baik imam maupun orang Lewi haruslah menjadi penunggu pintu. Sepertiga lagi haruslah berada di istana raja, dan sepertiga pula di pintu gerbang dasar. Sedang seluruh rakyat haruslah berada di pelataran rumah Tuhan. Siapapun tidak boleh memasuki rumah Tuhan selain daripada para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Mereka boleh masuk karena mereka kudus, tetapi seluruh rakyat haruslah mentaati peraturan Tuhan. Dalam pada itu orang-orang Lewi haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya, dan siapa yang memasuki rumah itu haruslah dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk." Orang-orang Lewi dan seluruh Yehuda melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu, karena Imam Yoyada tidak membebaskan rombongan-rombongan itu. Lalu Imam Yoyada memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak, utar-utar dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Allah. Ia menempatkan seluruh rakyat masing-masing dengan lembing di tangannya, di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada dan anak-anaknya membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya. Lalu berserulah rakyat, "Hiduplah raja!"
Sahabat santapan harian, nas hari ini menampilkan dua perempuan yang sangat berbeda, Atalia dan Yosabat. Atalia adalah permaisuri Raja Yoram, sedangkan Yosabat adalah salah seorang anak Raja Yoram, saudara perempuan Raja Ahazia yang perilakunya sangat berbeda dibanding keluarganya. Ketika Atalia hendak membunuh anak-anak Raja Ahazia, Yosabat menculik Yoas bin Ahazia yang menyelamatkan Yoas dari pembunuhan dan menyembunyikannya beserta inang penyusunya. Karena tindakan Yosabat ini, Yoas, keturunan Daud, kelak menjadi raja di Yehuda. Yosabat juga adalah istri Yoyada, seorang imam yang bijaksana dan berani. Alih-alih meniru kejahatan keluarganya, Yosabat menjaga kehidupan rohaninya. Mungkin itulah yang mempertemukannya dengan Imam Yoyada yang akhirnya menikahinya. Melalui kedua orang inilah kekudusan Tuhan dihormati dan keturunan Daud dipelihara. Lalu Atalia pun ditangkap dan dibunuh. Penyembahan berhala dilenyapkan dari Yehuda dan nama Tuhan ditinggikan di dalam bait suci. Melalui kisah ini kita diingatkan tentang kehidupan seperti apa yang mau kita jalani pada zaman sekarang. Dunia bisa saja dipenuhi oleh berbagai kejahatan, tetapi pilihan kembali kepada kita. Apakah kita mau dipengaruhi olehnya ataukah tidak? Kita diajak untuk mencontoh Yosabat yang memilih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dialah sumber kekuatan yang menolong kita terbebas dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Meskipun pengaruh itu sangat kuat dan bahkan berasal dari keluarga atau teman dekat kita sendiri. Dengan pilihan tersebut, kita tidak hanya terhindar dari keyakinan, cara pandang, dan perilaku yang bisa menyesatkan kita, tetapi kita juga bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya bagi karya penyelamatan di dunia ini. Seperti yang terjadi pada Yosabat dan Yoas. Sekarang mau pilih cara hidup yang mana? Cara hidup Atalia yang akhirnya dibenci banyak orang dan mati sia-sia, atau cara hidup Yosabat yang hidup dekat dengan Tuhan dan dipakai olehnya untuk menolong sesama? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas Roh-Mu yang kudus yang tinggal di dalam kami. Roh yang senantiasa membimbing, mengajar, dan mengarahkan kami pada pilihan yang tepat, sehingga hidup kami terus berjalan dalam rencana-Mu yang besar. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.